Saya izin share screen. Oke, screennya terlihat ya, teman-teman semua. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Daris Arsyada selaku host dari acara webinar pada siang hari ini. Jadi di siang hari ini kita akan bermain menggunakan ANSYS lagi dengan tema HVAC pada kabin mobil. Nanti akan disampaikan oleh teman saya nantinya. Kemudian sebelum webinar dimulai, seperti biasa kita ada sedikit introduction dari PT Tensor dan juga informasi up to date lainnya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru mendengar apa itu PT Tensor, jadi PT Tensor Karya Nusantara ini awalnya bergerak di bidang jasa consulting and training dengan tema CAE ya, Computer Aided Engineering. Kita biasa menghandle jasa simulasi finite element dan simulasi computational fluid dynamics. Dan kita sudah bermain di bidang CAE selama kurang lebih dari tahun 2013 ya. Kira-kira ya 10 tahun lebih, teman-teman. Kemudian kita juga ada custom software, distributor software, dan kita memiliki lebih dari 10 engineer yang siap menghandle project-project teman-teman. Nah, berikut adalah s- galeri dari training atau consulting yang pernah kita kerjakan di perusahaan-perusahaan besar ya seperti Indonesia Power, PT PAL, Michelin Group, Kementerian Perhubungan, PLN, Batan, Wika, dan lain-lainnya yang tidak bisa kami masukkan satu-satu. Nah, kita menggunakan software berlisensi komersial ya untuk menghandle project-project kami. Salah satunya kita menggunakan ANSYS, Cadence, Autodesk SolidWorks yang teman-teman pasti sudah mengenal. Kemudian kita juga bisa menghandle menggunakan OpenFOAM ya, salah satu software open source CFD terbesar di dunia ya. Kita juga bisa menghandle OpenFOAM. Kemudian berikut adalah software yang kami distribusikan seperti VC BricsCAD-nya dari Hexagon, kemudian Cadence ini juga awalnya dari Hexagon, kemudian software CAE-nya dibeli oleh Cadence ya. Kemudian ada ZW3D, Creo, Tensor CFD ini software custom CFD dari kami. Kemudian ada Visual Component, salah satu mesin software untuk manufacturing, teman-teman. Berikut adalah klien-klien yang pernah menggunakan eh, jasa dan produk dari PT Tensor. Mungkin teman-teman di sini sudah mengenal semuanya. Siapa yang tidak tahu Pertamina, PLN, Wika, Tama Karya, Danone, Kariswet, Astra, dan lain-lain teman-temannya. Kemudian ada universitas-universitas terkenal di Indonesia seperti UGM, ITB, ITS, UI, dan lain-lain yang tidak bisa kami masukkan ya karena tidak cukup ini di slide-nya. Berikut adalah contoh-contoh proyek yang pernah kita kerjakan. Ini merupakan struktur dari lampu ya. Kita analisis baik secara finite element maupun secara CFD-nya terkait aerodinamikanya ini. Dan kita sering banget menghandle geometri dengan meshing sebanyak ini berjuta-juta ya kita bisa handle. Kemudian ini juga paling sering yaitu mixing tank, baik itu satu fase ataupun multifase ini kami juga bisa menghandle. Kemudian ini merupakan water tank. Kemudian ini simulasi thermal pada heat exchanger teman-teman. Kemudian ini ada simulasi struktur pada water tank. Ini kemudian adalah simulasi finite element pada support pressure vessel kalau nggak salah. Oke,
Kurang lebih seperti itu introduction dari PT Tensor. Semoga teman-teman bisa paham dan mengenal lebih dekat apa itu PT Tensor. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu webinar ASIS Fluent ya, yang akan diisi oleh teman saya bernama Mas Muhammad Fahri Zulfikar selaku Application Engineer dari PT Tensor. Monggo Mas Fahri bisa langsung ambil alih. Oke, terima kasih Mas Daris. Langsung saya share screen aja ya. Screen. Oke, sip. Jadi ini udah ada backup nih. Kalau nanti ada isu selama apa? Selama webinar ini, nanti kita akan pakai yang di sini. Oke, mungkin langsung aja ya. Kan kita mensimulasikan CFD ya. Kalau saya, ini biasanya saya menggunakan fluid flow ini, fluent with fluent meshing ya. Baru di sebelahnya. Oke, kemudian untuk bisa langsung import geometri, ini saya udah apa? Yes, geometrinya bisa dicari di GrabCAD. Oke. Oh iya, untuk ANSYS yang versi 2025 ke atas, kayaknya udah nggak ada space claim. Jadi, either pakai Discovery atau model designer. Kurangnya Discovery emang agak lama sih loading awalnya dan cukup berat. Oke, ini saya udah ada hasil ekstrak geometri ya. Jadi kita ulang lagi lah untuk apa namanya prosesnya gitu. Ini saya close dulu. Oke, jadi dari modelnya ini awal as apa, model aslinya ya. Full. Oh, ini dari sini kita bisa ekstrak geometri ya. Ini karena mobilnya ini satu kesatuan kecuali kaca. Nah, ini cuma kaca doang dia yang kepisah. Ini bisa di hide semua, kemudian kita display yang si mobilnya gitu. Nah, dari sini, oke, dari sini ini bisa kita repair nih kalau ada apa cacat-cacat. Cuma ini kayaknya tadi udah saya repair nih. Ini kita bisa langsung volume ekstrak ya. Oh ya, ini di sini saya udah bikin geometrinya nih untuk si LED-nya. Sebenarnya kurang kurang bagus sih gini. Nanti kelihatan lah pas meshing. Saya jelasin pas meshing ya. Kenapa kurang bagus satu plane gini antara inlet dengan sekitarnya gitu. Terus kita ke volume ekstrak. Nah, ini kita bisa pilih faces that seal an enclosed region. Bisa dipilih ini aja sih. Ini frame-frame kacanya ya. Ini. Hmm, oke, terus ini sama apa yang ini di kan salah. Oke, kemudian kita select insight-nya. Insight-nya ini jalan preview. Nah, ini previewnya sih agak gini lah ya. Preview ini nanti yang terekstraknya begini nih. Kita langsung oke, campaign opening dan lain-lain. Nah, oke, ini bisa langsung kita hide aja. Oke, ini geometri yang kita dapat gitu ya dari hasil si ekstrak volume. Wih, ini dapat nih sini. Saya enggak. Nah, jadi dari sini
itu bisa kita prepare lagi lah ya. Ini biasanya saya simplifikasi gitu. Hmm, Sebentar. Dari sini saya simplifikasi ini bagian kaca, jendela gitu ya. Untuk nanti si apa namanya boundary conditionnya bisa saya split sih. Split, split body gitu ya. Oke. Nah, di sini ada folder lagi nih. Nah, jadi ini udah kepisah nih untuk yang si face-nya. Nah, ini di sini nih bisa ini. Bisa. Nah, ini jadi satu plan lah gitu. Jadi mempermudah ketika meshing nanti. Gitu. Kemudian sama kita split body lagi sini. Oke, ini juga harusnya. Nah, ini yang nanti kita buang. Oke, kemudian kita split lagi. Terus split body sini. Split body lagi di sini. Nah, ini somehow jadi ada ini ya. Nanti bisa di merge, bisa di combine. Ini oke, kita split body lagi di sini lah. Split. Nah, ini di merge dulu deh. Kita prepare, merge face. Oke, ini udah di merge face. Sorry, split body. Oke, sip. Oke, jadi nanti yang kita pakai itu body yang ini ya. Ini bisa kita keluarin dulu ke sini, taruh paling atas. Nah, ini ada inlet. Kita bikin outletnya juga. Untuk outletnya, saya udah bikin ini sih, eh, sketch di sini ya. Ini bisa pakai imprint. Sebentar. Oke, kita hide, pakai imprint. Kita imprint aja langsung. Oke. Nah, ini udah dapet. Oke, kemudian ini dengan name selection mungkin kita hapus aja dulu. Oke, oke, kita save. Jadi ini bisa klik kanan, enggak ada. Bisa di sini nih, atau Ctrl G. Nanti kita set inlet, inlet. Kemudian ini kita set inlet.
Ini kita set window depan ya. Window on, set window rear, window off. Kemudian ini sebenarnya kurang ideal sih, ada gap kecil gini, cuma biarin lah. Ini window side, inlet, outlet, oke, window, rear, top dan sides. Jadi nanti di sini udara masuk ya, ini dari AC. Biasanya di bawah sini tuh ada buat sirkulasi lah, nih di bawah satu. Itu nanti di sini kita set outlet, kemudian nanti kita set sumber panasnya nih di si windownya. Jadi di bodinya kita asumsikan nggak ada perpindahan panas lah. Jadi ini contoh bodinya. Kan contoh mobilnya yang kita simulasikan nanti cuma ini. Oke, kita lihat dulu. Sip. Satu. Oke, kurang lebih udah bisa sih dibuat simulasi. Nah, kalau mau ngerapin lagi nih, bisa nih dilang-ilangin, cuma kayaknya nggak perlu lah. Oke, kita close aja. Kemudian ke mesh. Awas. Ini satuannya diganti dulu. Saya pakai milimeter sih. Oke. Mesh. Precision. Mungkin kalau yang nggak kebiasa sama mesin fluent agak aneh ya ngelihatnya ya gitu, agak beda lah. Cuma buat proses meshingnya jauh lebih simple sih timbang mechanical. Oke, ini kita geometri. Sip. Oke, ini udah color coded ya. Tadi sesuai sama apa namanya name selection yang udah kita namain gitu. Oh, saya lupa namain yang di sini. Oke, mungkin kita close dulu. Close. Wait, geometri, discover lagi. Karena namanya harus di itu sih tadi di apa namanya discovery atau enggak desain modeler. Oke, start discovery. Ini agak lama lah. Ya, tadi saya lupa buat naruh ini di ini. Nah, outlet, window front, window rear, sides, top. Oke, nah, terus lagi ini bisnis saya reset dulu. Ini masih busy ya, jadi pojok kiri bawah nih. Tunggu dulu karena mau reset tadi. Ya, kita set lagi ke milimeter.
Jadi, yes. Oke, import. Oke, sip. Nah, udah. Lihat local sizingnya nggak perlu, atau kalau perlu local sizing bisa di yes ya. Kita set nih mana yang kita butuhkan local sizing, jadi meshnya bisa kita atur sendiri size-nya untuk satu lokasi tersebut. Tapi ini kita no aja. Oke, kemudian generate surface mesh. Ini mungkin 10. Oke. Nah, jadi ini tuh kotak-kotak ini tuh menggambarkan kira-kira ukurannya semana sih gitu ya. 10 ini minimumnya, dan kita set di 10. 10 mungkin. Ini growth rate-nya biarkan defaultnya, ini dan lain-lain biarkan. Bisa langsung generate surface mesh. Oh iya, sebetulnya kita harusnya mensimplifikasi lagi lah. Kayak di sini nih, ada area di sini sebenarnya bisa dihilangin nih. Bisa dihilangin, ini bisa dihilangin gitu. Cuma karena udah terlanjur ya udahlah. Biar nggak bolak-balik. Oke, ini kita set di geometrinya fluid region only. Kemudian ini no, 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 scrap geometry. Kemudian lihat bed boundaries ya. Ini wall semua, ini velocity kita buat velocity inlet. Dan ini di preset outlet. Terus, oke, regionnya ini fluid. Ada fluid, solid depth. Kita set di fluid. Dan boundary layer saya biasanya pakai dua. Sebenarnya ya mungkin 5 atau 15 gitu. Biasanya agak tinggi sih. Oh, buat contoh ini kita set di dua aja boundary layer. Kemudian ini kita set jenis meshingnya ya. Ada beberapa opsi, polyhedra, polyhexcore, hexcore, atau tetrahedra. Yang paling enak tuh polyhedra sih. Lebih irit memori lah, bisa dikatakan. Nah, ini prism stair step has occurred in 12 locations. Nah, ini biasanya dikarenakan inlet atau outletnya berada satu bidang dengan wall. Nah, ini hasil dari meshingnya ya. Ini tadi yang boundary layer nih, ada dua. Nah, ini dia apa namanya? Polyhedral seperti ini. Kalau kita lihat dari samping, coba kita set mendekati si. Nah, biasanya stair step-nya di sini. Nah, ini stair step nih. Jadi dari dua ke satu, gitu. Memang isunya di situ sih biasanya. Kalau sebidang belum tentu mempengaruhi hasil simulasi juga sih. Atau di sini juga bisa nih, terlalu lancip gini nih. Bisa stair step gitu.
Oke, mungkin kita langsung, oh ya, cek quality-nya bisa di sini, bisa di diagnostic tools, bisa kita lihat overall quality-nya ya, minimum di 0,1, maksimumnya di 0,9, di skewness-nya, nah ini skewness-nya, jadi idealnya orthogonal quality itu di 0,2 minimumnya gitu. Di sini kalau nggak salah kita edit lagi, misalkan orthogonal quality of di 0,2 gitu ya. Update. Nah, dia kan meshing ulang sih. Kita lihat apakah bisa memperbaiki hasilnya gitu. Oke, masih ada tetap step-stepnya. Coba kita latih quality-nya. Stop it dulu. Nah, ini udah ya otomatis nih ortogonalnya di 0,2. Tuh. Enaknya itu sih, lebih simple. Dan ini skewness-nya maksimum di 0,8. Sih oke. Oke, ini kita langsung switch to solution. Ini ada berapa jumlah mesh ya? Oke, sip. Sudah. Nah, oke, ini kita bisa cek eh, jumlah meshnya. Jumlah meshnya ada di 200 ribuan, 256 ribu. Ini kita set unit dulu ya. Temperatur kan biasanya pakai Kelvin di sini. Kita ganti ke Celsius aja lah biar gampang. Oke, terus oke model di itu energinya on ya. Kemudian ini Viscous model bisa pakai K epsilon, bisa pakai K omega. Wah, defaultnya K omega sih, jadi kita setika omega, sisanya bisa di off aja. Material, karena defaultnya sudah udara, kita biarin aja. Ya, solidnya kita nggak perlu. Kemudian cell zones ya. Cell zones, biarkan default. Nah, ini di boundary condition. Ini inlet, ya, velocity mungkin di 5 meter per second. Temperaturnya di 20. Nah, biarin. Outlet, outlet ini kita biarkan default ya. Gauge pressure-nya 0. Jadi dia tekanannya 1 atmosfer. Ya, realnya enggak. Oke, terus temperaturnya kita set di 6,85. Itu kalau in case ada backflow. Kemudian ini wall-nya, ini sini ya, yang bisa kita display. Nah, ini cuma ini aja. Ini kita biarin. Kemudian ini kita set apa namanya panasnya ya. Phone supaya kan. Oke, ini kelihatan nih warnanya nih. Sama. Oke, udah front kita. Jadi si kaca depan tuh lebih panas ya. Heat flux-nya mungkin kita set di 40, 40 watt. Kan kemudian rear mungkin di 20. Ini idealnya dihitung dulu sih apa panasnya. Heat flux-nya itu. Ma, buat ini kita asumsikan aja lah.
Ini size-nya mungkin di 20, luasnya 10 watt per meter persegi ya. Jadi semakin besar luasannya maka panas yang masuk lebih apa makin banyak. Kemudian window top-nya di sini di atas. Loh, oke, ini udah kita set di ini. Tuh. Nah, ini eh, pressure velocity couplingnya bisa di set sesuai kebutuhan atau preferensinya. Defaultnya coupled, kita biarkan coupled. Kemudian ini gradientnya bisa pakai least square cell base. Kemudian ini untuk special discretization, pressure, momentum, turbulent, dan lain-lain ini pressure bisa pakai second order. Untuk momentum ini ya bisa pakai quick, bisa pakai second, force itu bisa mengacu referensi paper ya. Cuma kalau agak susah stabil bisa ganti ke first order aja semua. Oke, ini controlsnya untuk apa relaxation factor bisa kita set di default. Kemudian report definition. Ini buat ngecek kalau saya sih biasanya buat ngecek sudah steady state-nya sudah stabil atau belum ya. Udah convergence atau belum itu saya pakai volume average biasanya. Biasanya parameter yang saya cek itu di temperatur ya. Average. Oke, kemudian volume average lagi. Bisa pressure, bisa pressure average, pressure average, dan juga velocity. Itu sih biasanya kalau terkait AVAC yang biasa saya cek kalau simulasi steady state. Oke, velocity. Oke, kita cek lagi. Pressure average, field pressure, oke, field temperature, field velocity magnetic. Oke, kita close. Nah, ini set residual ya. Ini absolute kriteria. Jadi kalau sudah residual mencapai ini, otomatis simulasinya selesai. Cuma kalau saya jarang mengacu ke sini sih. Tuh, terus initialization, oke bisa hybrid, bisa standar. Biasanya pakai ya hybrid ya. Oke, ya ada calculation. Oh iya. Oke. Kita lihat ini plan. Kita lihat hasil initialize-nya. Tuh, oke, terus untuk cek kontur. Dan kita lihat pressure di plan 7. Oke, sama semua. Kemudian kita cek di velocity. Nah, ini velocity ada sedikit meningkat ya velocity-nya ini yang dari LED. Kemudian temperatur. Fungsinya initialize itu supaya simulasinya lebih cepat convergence saja sih. Ini temperaturnya di 20. Oke. Oke lah. Atau mungkin kita set ya initial temperaturnya di 30 gitu ya atau 4 ya 5 gitulah. Itu kita bisa pakai eh, patch ini temperatur 10 zonnya volume. Oke, ini kita cek lagi. Nah, ini udah 40 semua ya. 40 bisa. Kemudian kita run calculation. Time scale factor, number of iteration kita set di 100. Kita lihat aja langsung. Karena simulasinya steady state, maka ya kan munculnya ini aja sih. Ini, continuity dan lain-lain lah.
pressure, terus temperatur gitu ya. Kemudian ini velocity, continuity ini. Ya biasanya kalau patch-nya apa tadi sinless initialize-nya kita otak-atik agak tinggi sih untuk si continuity-nya. Nah, ini akan turun terus. Kalau ini di 1,1-6 ya, atau tadi 0,01 untuk yang sisa ini. Nanti dia akan otomatis eh, selesai karena simulasinya. Oke, oke, temperatur masih turun terus, pressure-nya juga masih meningkat, velocity-nya udah relatif stabil ya. Bisa saya cek sini, kalau ini tiga ini udah konstan, berarti saya asumsikan simulasinya sudah selesai ya, steady state, sudah convergence. Untuk steady state, kalau buat yang apa satu lagi sih namanya, yang ada fungsi waktunya itu agak nggak bisa mengacu gitu. Ini ya turun, kita tunggu ya 1 menit. Ini udah mulai melandai, temperatur average-nya, pressure-nya pun sudah mulai melandai. Continuity-nya terus turun ya. Cuma emang agak lama sih kalau mau ditunggu. Mungkin di 400-500 iterasi lah. Oke, ini kita dapat temperatur. Tinggi banget nih 90. Mana? Kita pakai orange. Oke. Nah, ini untuk statik temperaturnya begini ya. Sini ada panas. Tadi sumber panasnya di sini, di sini. Dan kita kalau lihat si velocity ini, atau kalau mau 3D itu mungkin kita ganti software lanjut ke post ya. Save di post. Oke, langsung results. Jadi, oke. Oke, ini kita bisa mungkin streamline gitu ya. Bisa streamline. Nah, domainnya ini startnya from inlet gitu. So, this is examples. Backward. Nah, inilah flow-nya ya. Belakang nih, muter. Di sini ada ya turbulence, relatif stagnan bahkan. Sini ada vortex nih, tengah nih. Oh, kelihatan ya. Kemudian bisa eh variabelnya kan velocity. Variabel ini bisa kita ganti ke temperatur, mana temperatur? Temperatur gitu ya. Bisa lokal atau
Oh, ini masih Kelvin ya. Nah, ini emang dari awalnya dingin banget nih. Kemudian ya perpindahan panas lah ya. Ini temperatur meningkat, meningkat, meningkat. Di sini eh, relatif tinggi peningkatannya gitu. Tahu kalau mau. Hmm, sebentar. Mungkin ya vektor gitu ya. Sama aja sih. Ups. Oh, nggak deh. Atau kita mau lihat secara 3D gitu misalkan ya. Ini pakai volume rendering, misal kita cek temperaturnya gitu, apply. Nah, di sini ada panas banget nih. Entah kenapa gitu kan. Kenapa di sini panas banget nih? Apakah salah meshing atau apa? Itu bisa menjadi suatu hal yang mesti dicek lagi gitu. Atau kita bisa set juga range-nya gitu, misalnya bisa specified Celsius, Celsius 20 mungkin, 40. Nah, jadi memang sumber apa panas itu sini ya, mainly di situ, sini nggak terlalu lah. Nah, di sini nih ada sama sumber panas yang banyak gitu ya, sedangkan tadi kita men-setnya surface gitu. Bisa juga karena ini kan apa konstan ya, sedangkan ya kayak mobil parkir aja lah gitu, mobil parkir nih lama-lama panas 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 gitu ya. Terus nyalain AC-nya. Sedangkan realnya kalau lagi di jalan mah nggak sepanas inilah karena kebantu pendinginan dari luar. Apalagi yang bisa ditunjukin ya. Itu aja sih. Oke, oke mungkin itu aja sih kalau untuk processingnya ya. Kalau mau yang lebih mendalam lagi bisa cek manualnya aja sih. Oke, Mas Daris, mungkin sekian dari saya, Mas. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau tanya silakan ya, langsung open mic aja. Izin tanya Bang Fahri, Iya, ya silakan, Mas. eh, perkenalkan saya Sulaimi Fajri. Jadi Bang, eh, mungkin ada sedikit yang bingung nih ya. Ketika kita meshing nih kan, waktu meshing Ya, simulasi pakai ANSYS ini kan, kan kita simulasi perlu tahu ini, eh, ini benar nggak hasil simulasi kita gitu kan? Itu iya. udah dapat validasi, oh ini hasil meshing saya udah bener ya. Itu kayak mana ya Bang? Mungkin itu Bang. Hasil matching apa hasil simulasi nih? Oh, hasil simulasinya, Bang. Oh, Maksudnya. hasil simulasi. Oh, Hasil iya. simulasi ya kita selalu mengacu ke paling baik ya. Paling baik itu ke eksperimen gitu, diukur secara langsung. Kedua, kalau nggak itu nggak ada, maka mengacu ke perhitungan matematis. Gitu sih. Kalau kita hitung manual gitu, apakah sudah mendekati errornya berapa gitu. Cuma itu dua sih setahu saya. Berarti nanti kita compare hitungan manual sama simulasi gitu, Bang. Atau kayak mana, Iya, Bang? betul. Kalau hitungan manual kan biasanya engineering itu kan pakai hitungan yang disimplifikasi lah ya, di apa? Asumsikan ideal gitu. Itu harusnya mendekati lah, nggak jauh-jauh banget. Oke, pas sudah menjawab, Mas Fajri. Oke, Bang. Kasih, Bang. Mas, mau nanya Mas. Ya, silakan Mas Nando. Oke, saya mau nanya soal initialization sama eh, yang terakhir tuh apa Mas ya? Yang kita simulasi solution ya.
Nah, untuk tadi kan Mas sempat sempat ngatain kalau kita pengen mempercepat konvergensi dari hasil, kita Iya, coba ngeset di initialize itu temperatur tertentu gitu ya. Nah, iya. itu ada dasarnya atau apa ya Mas ya untuk menentukan temperatur? Tadi kan 40 ya Mas setnya, ya. Oh, oke. Tadi kalau itu kan sebenarnya contoh aja ya. Sebenarnya kalau itu kalau kita nggak tahu nilai realnya, biarin aja di initialize, nggak usah kita patch gitu. Cuma misalkan kita mau mengacu satu paper gitu ya. Nah, itu bisa kita patch mendekati si hasilnya. Tuh, jadi nanti akan lebih cepat sih untuk menuju konvergensinya gitu. Oke Mas, terus sama metode kita untuk calculation ya. Tadi kan Mhm. beberapa ada menggunakan simple, terus ada yang menggunakan first order, ada yang second order upline. Itu Mas tadi nyinggung soal reference ya. Reference paper yang itu maksudnya manual booknya ANSYS Dari itu paper. sendiri Ya. atau paper yang sesuai dengan jurnal yang lagi dikerjakan gitu Mas. Oh, oke. Ya, sebenarnya kalau kita mau gampangnya ya mengacu ke paper aja sih gitu. Cuma kalau memang ingin diubah gitu ya, itu kita bisa mengacu ke eh, manualnya si ANSYS terkait Simplex, PISO, Coppelt gitu kan. Oh, oke oke. Thank you Mas. Terakhir Mas mau nanya residual ya. Iya, Nah, di residual itu kan kalau saya pernah baca untuk menentukan bahwa hasil kita sudah konvergen itu beberapa orang pakai patokan di bawah 10 pangkat minus 3. Itu oke. dasarnya gimana Mas? Oke, jadi apa namanya? Residual itu dia hanya membandingkan antara nilai input dengan nilai output. Misalkan, saya harus dulu. Oke, mungkin saya buka dari sini aja. Sebenarnya residual itu cuma mass balance sih, selisihnya berapa gitu. Tapi apakah sudah convergence atau belum kan nggak bisa dicek dari situ karena bisa jadi velocity-nya masih berubah, kemudian pressure-nya masih berubah. Sebentar, ini seharusnya udah ada di report saya. Hmm, Stress integral. Nah, misal kita bandingin ya kita average saja. Dari weighted average dari velocity, density, explorer ada nggak ya sini ya? Oke. Oh, fluxes dari fluxes. Dari fluxes. Nah, ini mass flow rate ya. Misal kita ngomongin eh, konvergensi dari mass flow rate-nya, ini dia cuma bandingkan antara inlet dan outlet. Nah, inilah selisihnya ya 0,002 ini. Inilah nilai nilai apa tadi? Residual. Istilahnya gitu sih. Oh, mungkin kalau hit transfer rate gitu ya, misalkan. Oh, ini minus. Oh, outletnya enggak. Oh, ini kan 40 20 gini ya. Ini kan intinya mereka sebenarnya cuma bandingin ini aja sih, total hit transfer rate, kemudian ya sebenarnya itulah hit transfer rate atau mass flow rate. Nah, ini kalau mass flow rate ya segini sih udah convergen sih. Udah balance lah, bisa disampaikan balance hitungannya. Jadi kita hitungnya di mass flow balance. Tadi kalau total hit transfer rate-nya kan masih jauh ya. Nah, ini bisa dikomputasi lagi nih. Harusnya antara inlet sama outlet selisihnya dikit gitu. Ini total ini sih. Net results-nya harusnya selisihnya dikit. Oke oke. Berarti yang hitungan Mas Loretnya balance antara inlet sama outletnya Mas ya? Iya, betul. Sebenarnya cuma itu aja sih kalau grafik residual. Oke, thank you Mas. Ya,
Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu 10 menit. Oh, oke, Mas Doris kayaknya udah nggak ada sih. Saya stop share aja. Oke, terima kasih atas tutorial dan penjelasan dari Mas Fahri ya. Nggak nyangka ternyata simulasinya cukup cepat ya teman-teman. Dan saya kira pertanyaannya juga sudah dijawab semua. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin training ataupun menggunakan jasa simulasi dari Beta Tensor, silahkan hubungi nomor berikut ini. Saya share di kolom chat teman-teman. Nih, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp berikut untuk menggunakan jasa dari PT Tensor. Jika kiranya di webinar ini belum cukup ya, atau mungkin teman-teman ada proyek di industri ataupun proyek untuk skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain, bisa hubungi kami di nomor berikut. Kemudian kita juga menjual, kita adalah reseller ANSYS di Indonesia. Kita sedia untuk ANSYS untuk industri dan juga ANSYS untuk paket di university. Jadi teman bisa juga hubungi ke nomor yang saya share di kolom chat ya untuk teman-teman hubungi. Oke, Mas nanti rekamannya di-share. Rekaman nanti saya share di YouTube channel kami ya. Ini YouTube-nya. Silakan teman-teman subscribe ya supaya up to date terkait video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe yang banyak supaya kami bisa monetis channel kita. Oke, mungkin segitu dulu acara webinar pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dex Arseda, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.